Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terkolis, NPM saya 41182191190136. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat kebutuhan UAS, yaitu mata kuliah adaptif, dan dosennya itu Pak Dindin Abidin. Saya di sini akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan juga tunalaras. Baik, yang pertama saya mulai. Pengertian dari tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan, yaitu low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, dan pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra ini yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang honor atau ilmu pengetahuannya. Yang kedua itu ada tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu. Yang pertama, bersifat bawaan atau bisa jadi sudah ada sejak lahir, dan yang terjadi setelah dilahirkan, yang kedua. Dan penyebab tunarungu itu apa aja? Tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Alat bantu dengar untuk tunarungu itu apa aja? Fungsi pendengaran penyandang tunarungu dapat terbantu berkat penggunaan alat bantu dengar. Alat bantu ini dapat berupa implan koklea yang ditanamkan pada telinga melalui pembedahan. Jadi telinga kita ini dibedah. Atau alat bantu dengar yang bisa dipasang dan dilepas sesuai keinginan. Metode pengajaran bahasa bagi anak tunarungu itu terdapat 3 metode. Individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran atau ucapan. Yang kedua, melalui pendengaran, dan dengan komunikasi manual atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Jadi dikombinasikan saja. Cabang olahraga tunarungu itu apa aja? Yang pertama ada wheelchair basketball, yang kedua memanah, yang ketiga berlayar, yang keempat sepak bola, yang kelima adaptif snowboarding. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu ada tunawicara. Pengertian tunawicara itu apa aja? Apa yang dimaksud tunawicara? Seperti yang kita ketahui, bahwasannya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan atau bisa disebut artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebab tunawicara itu apa aja? Faktor penyebab tunawicara biasanya adalah bawaan dari lahir atau karena kerusakan pada saraf tertentu, biasanya diawali dengan demam tinggi dan berakibat pada kerusakan saraf tertentu. Dan gimana cara mengajar tunawicara? Komunikasi pada tunawicara biasanya menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir atau bahasa isyarat berkomunikasi. Cabang olahraga tunawicara itu apa aja? Cabang olahraga tunawicara itu bisa diikuti dengan yang pertama sepak bola, kedua lari, ketiga atletik, keempat tembak, dan juga lain-lain. Yang keempat itu ada tunagrahita. Pengertian dari tunagrahita adalah istilah yang digunakan ketika anak mengalami keterbatasan intelektual maupun adaptif. Maka dari itu, hal ini bisa memengaruhi perkembangan anak serta kehidupan sehari-hari. Anak yang mengalami tunagrahita umumnya punya kesulitan fungsi intelektual,
Sebagai contoh, sulit berkomunikasi, belajar, hingga memecahkan masalah. Disabilitas intelektual atau tunagrahita ini umumnya disebabkan adanya cedera, penyakit, atau masalah lainnya di otak anak. Yang pertama ada cedera kepala, yang kedua kondisi genetik, yang ketiga komplikasi saat kehamilan dan persalinan, yang keempat penyakit atau paparan racun. Cara mengajar tunagrahita itu ada 10 metode. Yang pertama metode argumentasi, yang kedua metode bermain, yang ketiga metode kawan sebaya, yang keempat metode tanya jawab, yang kelima metode ceramah, yang keenam metode drill, yang ketujuh metode grouping, yang kedelapan metode pengantara atau bisa disebut mediation, yang kesembilan metode suri tauladan, yang kesepuluh metode karya wisata. Dan cabang olahraga tunagrahita itu yang pertama ada jogging, yang kedua boce. Boce adalah olahraga rekreasi yang dimainkan 2 regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selain itu, olahraga ini bisa dikombinasikan dengan berbagai permainan menarik lainnya. Yang kelima itu ada tunadaksa. Pengertian dari tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, yaitu bisa disebut tulang, sendi, dan juga otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah, sehingga menghasilkan kelainan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau bisa disebut tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri atau berjalan, duduk, menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang ketujuh, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Dan penyebab dari tunadaksa itu ada 3 faktor. Yang pertama, yakni prenatal atau sebelum kelahiran. Yang kedua, faktor neonatal saat lahir. Dan juga yang ketiga, postnatal setelah kelahiran. Dan cara mengajar tunadaksa itu, untuk anak tunadaksa, metode pengajaran yang dapat dilakukan adalah metode ceramah, diskusi berkelompok, praktek. Dan juga cabang olahraga tunadaksa itu ada renang, boce, lari, dan juga sepak bola. Lanjut yang keenam, kita bahas tunalaras. Pengertian dari tunalaras ini adalah individu yang mengalami kehambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Dan penyebab tunalaras ini, faktor tersebut yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara mengajar pada tunadaksa, dengan adanya sekolah bagi anak tunalaras berarti membantu para orang tua yang sudah kewalahan mendidik putranya, membantu para guru yang selalu diganggu apabila sedang mengajar, dan mengamankan kawan-kawannya terhadap gangguan anak nakal. Media pembelajaran merupakan perantara komunikasi antara guru dan murid yang disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, bahwa proses belajar mengajar di SLB atau sekolah luar biasa, penggunaan media sangat penting sekali terhadap keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut ABK. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila masih banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.